Shalom saudara, pada kesempatan ini saya ingin sharing firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa sharing kali ini akan memberkati kehidupan kita dan membawa kita semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tema yang saya angkat kali ini adalah cara Tuhan menolong kita. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 13 dan ayat 14. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau, janganlah takut. Hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau, yang Maha Kudus, Allah Israel. Di dalam ayat ini, Tuhan menyatakan diri sebagai penolong bangsa Israel. Dan tentunya juga, Dia adalah penolong kita yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan ingin menolong kita. Dan bukan saja Dia ingin menolong kita, tetapi Dia sanggup menolong kita. Karena Dia punya kuasa yang tidak terbatas untuk mengatasi setiap persoalan kehidupan kita. Untuk itu saya ingin membawa kita untuk mengenal, mengetahui cara-cara Tuhan menolong kita. Cara yang pertama yaitu Tuhan bekerja dan kita berdiam saja. Keluaran 14 ayat 14 berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Pada cara ini, Tuhan tidak ingin keterlibatan kita. Tuhan ingin agar kita berdiam, melihat, dan mengalami pertolongan daripadanya. Ketika Dia mengatasi masalah kita, ketika Dia datang menolong kita, Dia tidak ingin melibatkan kita, tetapi Dia sendiri yang akan menyelesaikan persoalan pergumulan hidup kita. Melalui cara ini, kita belajar bahwa Tuhan punya otoritas, Tuhan punya kendali penuh atas hidup kita, sehingga kita hanya berserah total kepadanya. Kemudian cara yang kedua yaitu Tuhan bekerja dan meminta kita untuk melakukan bagian kita. Yohanes 21 ayat 6 berkata, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, pada cara ini Tuhan menghendaki kita terlibat, di mana ada bahagian Tuhan yang Dia lakukan dan ada bahagian kita yang harus kita lakukan. Seperti yang Dia perintahkan kepada murid-muridnya. Ia memerintahkan murid-muridnya untuk menebarkan jala mereka. Itu berarti murid-murid yang pada waktu itu membutuhkan ikan, mereka mengambil bahagian untuk menebarkan jala. Dan pada akhirnya mereka tidak mampu menarik jala itu karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Pada cara ini Tuhan ingin kita belajar bahwa kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Kita tidak boleh berdiam, kita tidak boleh hanya melihat dan menonton saja. Tapi Tuhan ingin agar kita mengambil bahagian yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita kerjakan, mari kita kerjakan. Apa yang tidak bisa kita kerjakan, kita biarkan Tuhan yang mengerjakan. Sehingga ketika kita bekerja sama dengan Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian cara yang ketiga yaitu Tuhan bekerja melalui orang lain untuk menolong kita. 2 Tawarik 36 ayat 22 berkata, pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini.
Pada cara ini, Tuhan seringkali menggerakkan orang-orang lain yang memiliki kapasitas, memiliki sumber daya, dan memiliki kemampuan-kemampuan untuk menolong kita. Tuhan memakai orang-orang yang kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa melalui orang itu Tuhan bisa pakai untuk menolong kita. Seperti bangsa Israel ketika mereka diperbudak di Babel, Tuhan menggerakkan Kores, raja negeri Persia itu, untuk membebaskan mereka dan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Pada cara ini Tuhan menghendaki agar kita rendah hati dan mau untuk menerima bahwa ada orang-orang yang Tuhan bisa pakai untuk menolong kehidupan kita. Tuhan mau agar kita bersyukur untuk setiap orang-orang yang Tuhan pakai untuk menolong kehidupan kita. Kemudian cara yang keempat, yaitu Tuhan bekerja melalui keadaan dan proses waktu. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak, Ibu, Saudara, waktu Tuhan adalah waktu yang tepat, waktu yang indah. Karena firman Tuhan berkata bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pada cara ini kita mengalami pertolongan melalui proses waktu, di mana kita harus belajar untuk tekun dan bersabar menantikan pertolongan Tuhan. Kita tidak boleh terburu-buru, kita tidak boleh mendahului Tuhan, seperti beberapa kisah yang ada di dalam Alkitab, yaitu Abraham yang tidak sabar menantikan janji Tuhan bahwa ia akan memperoleh anak dari istrinya Sarah. Dia berpikir bahwa dengan membantu Tuhan dia dapat menyelesaikan persoalannya. Ternyata itu menjadi konflik sampai pada hari ini. Ia memang mendapatkan anak melalui Hagar, pembantu Sarah, tetapi pada akhirnya anak itu bukan pilihan daripada Tuhan. Itu sebabnya pada cara ini Tuhan menghendaki kita untuk melatih iman kita, melatih ketekunan kita dan kesabaran kita. Mungkin hari ini engkau sudah berdoa 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Engkau sudah melakukan apa yang merupakan bagian Tuhan. Ingat bahwa Tuhan bekerja melalui proses waktu. Kita perlu untuk tekun, bersabar, menantikan akan janji Tuhan, yaitu Tuhan datang untuk menolong kehidupan kita. Percayalah bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang tepat buat hidup kita. Kemudian cara yang kelima, yaitu Tuhan bekerja melalui hal-hal yang ajaib dan tak terduga. Ayub 5 ayat 9 berkata, Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, inilah cara yang seringkali banyak orang inginkan, yaitu sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa, mujizat, tanda-tanda ajaib. Dan saudaraku yang kekasih, itu yang tertulis di dalam Injil, bahwa Yesus seringkali melakukan banyak mujizat dan tanda di dalam pelayanannya selama ada di muka bumi ini. Yang buta melihat, yang lumpuh jalan, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara, bahkan yang mati Tuhan bangkitkan. Bapak, Ibu, Saudara, Dia bisa melakukan perkara ajaib di dalam hidup saudara. Mungkin hari ini saudara berkata, sudah tidak mungkin. Mungkin hari ini saudara melihat bahwa masalah saudara sudah tidak bisa terselesaikan. Percayalah bahwa Tuhan punya kuasa yang tak terbatas. Dia mampu untuk mengadakan jalan keluar di saat saudara tidak duga. Dia mampu mengadakan mujizat dalam kehidupan saudara. Yang sakit bisa disembuhkan, yang punya pergumulan dalam keuangan
Tuhan bisa selesaikan. Yang punya pergumulan dalam pekerjaan dan usaha, Tuhan bisa buka jalan keluar. Bahkan di masa-masa pandemi ini, Tuhan mampu untuk memberkati saudara. Ingatlah saudara, bahwa bangsa Israel di padang gurun, Tuhan sanggup memberikan mereka air dari batu. Bahkan Tuhan sanggup memberikan mereka mana dan burung puyuh dengan berlimpah-limpah. Sehingga di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah padang gurun, mereka dapat melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Pada cara ini Tuhan ingin kita belajar untuk kita takjub dan kagum akan kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Kemudian cara yang keenam, yaitu Tuhan bekerja dengan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi dan mengatasi masalah kita. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita menerima kekuatan dari Tuhan untuk bertahan. Kita menerima hikmat dari Tuhan untuk kita dapat menemukan jalan keluar dari persoalan kita. Pada cara ini kita belajar bahwa hanya Tuhan sumber kekuatan kita. Jangan bersandar kepada kekuatan kita, jangan bersandar pada kemampuan kita, tapi mari kita bersandar kepada kekuatan dan kemampuan Tuhan. Maka Tuhan akan membawa kita untuk melihat pertolongan dan mujizat daripadanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Mazmur 124 ayat 8 berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia satu-satunya sumber pertolongan kita. Ratapan 3 ayat 6 berkata, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nantikan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan, kita lakukan. Dan biarkan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Bahagian Tuhan adalah bahagian di mana Dia yang akan melakukannya bagi kita. Inilah cara Tuhan menolong kita. Saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita akan terus diberkati Tuhan. Haleluya. Amin.